Women e-gathering sore ini dikhususkan, dipersembahkan untuk mereka yang telah berjuang, mereka yang telah disemangati, bahkan akan menyemangati kita untuk kita tetap moving forward, tetap berjuang, ya, untuk kita tetap maju ke depan. Bukan percaya pada kabar buruk, tetapi kita percaya pada kabar baik, ya, bahwa di atas segala hal kemalangan ada Tuhan yang bekerja, ada kuasa Allah yang luar biasa. Ya, sebelum kita memulai atau kita masuk di dalam sesi kita dan nanti kita akan berdoa untuk beberapa hal sebelum sesi, kita akan mendengar yaitu ada seorang woman leader kita dari Yogyakarta. Beliau adalah seorang ibu yang lemah lembut sekali, ya. Itu ada, dan saya tahu persis beliau sangat berhati-hati oleh karena menata hidup, oleh karena beliau pernah mengalami sebuah peristiwa yang sangat-sangat katakan tadi adalah masuk dan mengalami dan menerima sebuah penyakit keganasan. Kanker getah bening stadium 4 itu dialami oleh Ibu Iin Susinta. Tetapi bagaimana Tuhan menolong beliau sehingga kembali dia mengalami pemulihan, kesehatan, bahkan dia kembali berkarya dan melayani. Silakan Bu Susinta, Bu Iin. Shalom ibu-ibu semuanya. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk saya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ningsih, saya hadir di sini pada sore hari ini bersama ibu-ibu. Saya ingin menyampaikan sebuah kabar baik, sebuah kabar yang berasal dari iman bahwa di dalam Yesus Kristus itu ada kesembuhan, bahwa Dia adalah pemilik kehidupan dan bagi Dia tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Saya pada tahun 2000 itu divonis dokter mengalami sakit kanker kelenjar getah bening stadium 4. Pada awalnya saya tidak menyadari saya itu sakit apa, karena gejala yang ada itu saya hanya batuk-batuk, dan pada waktu itu batuk itu nggak berhenti-berhenti gitu. Saya sudah coba untuk minum obat ke beberapa dokter gitu, tetapi itu tidak menolong, bahkan semakin hari itu batuk itu semakin kuat gitu. Dan kemudian perubahan itu terjadi dalam tubuh saya sangat kurus ya, semakin hari semakin kurus, bahkan pada sekitar bulan Oktober, jadi saya mulai itu terasa sakit bulan April, pada bulan Oktober itu berat badan saya itu sudah hanya tinggal 36 kg gitu. Kalau sekarang ibu-ibu melihat saya yang sudah gemuk ini, sekarang saya 65 kilo, pada waktu itu hanya 36 kg. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kondisi saya pada waktu itu. Pada awalnya memang saya tidak tahu saya itu sakit apa gitu, tetapi karena apa yang saya rasakan itu saya mulai membaca buku gitu. Dan dari situ saya mulai berpikir bahwa saya ini mengalami sakit kanker kelenjar getah bening gitu. Namun saya tidak berbicara kepada siapapun, tidak juga kepada keluarga saya gitu, keluarga besar saya. Waktu itu saya memutuskan saya harus mencari Tuhan dengan lebih bersungguh-sungguh bersama dengan suami gitu. Kami banyak meluangkan waktu mencari wajah Tuhan, berdoa gitu. Dan satu ayat yang menjadi pegangan di dalam hidup saya itu yang terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Di sana dikatakan bahwa penyakit kita ditanggungnya, kesengsaraan kita dipikulnya, bahkan Dia tertikam itu oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita, sehingga ganjaran itu mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ayat itu menjadi pegangan di dalam hidup saya ucapkan itu setiap hari di dalam hidup saya. Tuhan, saya percaya bahwa Engkau sanggup untuk menyembuhkan saya. Memang pada waktu itu saya juga belum tahu secara pasti gitu kondisi tubuh saya. Nah, terus kemudian seiring dengan berjalannya waktu di dalam perjalanan saya bersama-sama dengan Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan, pada suatu ketika Tuhan itu berbicara kepada saya melalui firman-Nya. Firman Tuhan berkata bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong, dan telinganya itu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doamu, tetapi yang menghalangi engkau dengan Tuhan itu adalah karena dosa-dosa. Disitulah saya mulai memeriksa kehidupan saya. Walaupun setiap hari dalam hidup saya terbiasa untuk
meminta ampun, meneliti kehidupan saya pada hari itu gitu. Tetapi pada waktu itu Tuhan ingatkan saya bahwa saya masih menyimpan rasa sakit hati kepada seseorang gitu. Padahal saya merasa saya sudah mengampuni dia dan saya sudah baik gitu hubungannya dengan dia. Saya juga tidak berusaha untuk mengingat-ingat. Tetapi itu yang yang Tuhan katakan kepada saya, sehingga saya pada waktu itu mulai meneliti kehidupan saya dan saya mulai mengampuni sekiranya ada orang-orang yang pernah bersalah kepada saya yang mungkin itu menggoreskan luka di dalam hati saya. Saudara, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, setelah itu saya mohon pengampunan kepada Tuhan. Dengan berjalannya waktu, ibu-ibu, kondisi saya tidak menjadi semakin baik gitu. Pada waktu itu saya memiliki sebuah tekad yang kuat. Saya berdoa, Tuhan, saya harus hidup gitu. Karena pada waktu itu anak saya masih berusia 6 bulan gitu, dan ini adalah anak yang diperoleh dalam penantian yang cukup lama, selama 5 tahun gitu. Jadi saya sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kesembuhan, saya ingin supaya saya dapat merawat dan mendampingi anak saya. Dan itu menjadi sebuah motivasi yang kuat di dalam diri saya gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya terus bergumul, berdoa, meminta kesembuhan dari Tuhan, dan saya juga mencoba ke beberapa dokter, tetapi karena tidak ada hasilnya, saya kemudian mengambil sebuah keputusan, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau sanggup menolong saya tanpa melalui obat-obatan gitu. Jadi itu yang menjadi keinginan saya, yang menjadi keputusan di dalam diri saya gitu. Terus kemudian pada suatu ketika saya sedang berdoa, lagi-lagi Tuhan memberikan firman-Nya yang terdapat di dalam Markus 11 ayat 24. Di sana dikatakan bahwa kalau kamu meminta dan berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi ayat itu berkata ketika kamu meminta, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi bukan kita percaya, kita menerima dahulu, terus kemudian kita percaya bahwa kesembuhan itu ada di dalam Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu sanggup untuk menyembuhkan, tetapi melalui ayat ini jelas dikatakan bahwa kamu meminta dan percayalah bahwa kamu telah menerima. Terus kemudian pada waktu itu secara jujur saya mengalami kebingungan, terus bagaimana caranya saya harus berdoa. Selama ini saya berdoa sudah hanya meminta-minta begitu. Terus Tuhan katakan pada waktu itu seperti sebuah ilustrasi, ketika kamu diberi, itu apa yang kamu katakan? Terus saya bilang, saya berkata terima kasih Tuhan, sekarang ubah doamu gitu. Terus kemudian saya mulai mengubah cara saya berdoa. Saya berkata, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau adalah penyembuh saya percaya bahwa bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan saya mengucap syukur, saya berterima kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu memberi apa yang saya minta, bahwa Tuhan menyembuhkan saya gitu. Dan itu yang saya ucapkan di dalam doa-doa saya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kondisi saya juga tidak menjadi semakin baik gitu, ibu-ibu. Sampai kemudian pada suatu ketika saya sedang berada di kamar bersama dengan anak saya yang masih bayi, kondisi saya sudah semakin lemah, untuk bernafas saja udah susah gitu, karena perut saya itu membesar seperti orang yang hamil 6 bulan gitu. Padahal tubuh saya itu hanya 36 kilo gitu, jadi bisa dibayangkan seperti apa gitu rasanya gitu. Nah, terus kemudian pada waktu itu saya seringkali sulit tidur gitu, tetapi pada waktu itu malam hari saya mencoba tidur dan akhirnya saya tertidur sebentar. Tiba-tiba saya seperti terbangun karena saya mendengar sebuah suara yang sangat keras yang membangunkan saya, yang membuat saya itu bisa saya bangun. Itu suara itu berkata, kamu sembuh gitu. Saya kaget pada waktu itu, saya hanya berdua dengan anak saya, suami saya tidak ada di kamar itu gitu. Saya waktu itu langsung percaya, Tuhan, Engkau telah berbicara kepada saya sudah mendapatkan rema, peneguhan dari Tuhan. Tuhan berkata bahwa saya sembuh, maka saya pasti akan sembuh begitu. Itu yang menjadi pegangan di dalam diri saya. Tetapi waktu terus berjalan gitu sampai kondisi saya belum juga membaik gitu. Tetapi iman saya sudah mulai bertumbuh. Meskipun kondisi saya itu semakin lemah, saya tetap percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk menyembuhkan saya dan cara-Mu yang ajaib itu. Sampai kemudian setelah kondisi saya menjadi semakin lemah karena keluarga besar saya mulai mendesak saya untuk pergi berobat dengan bersungguh-sungguh gitu. Akhirnya saya dengan terpaksa gitu, kami bertiga dengan anak, dengan suami itu kami
pergi ke Jakarta gitu. Di Jakarta di Rumah Sakit Darmais setelah dicek semuanya, dokter waktu itu mengatakan bahwa memang waktu itu berkata kepada suami saya memang sengaja pada waktu itu tidak mau mendengarkan informasi-informasi yang negatif itu. Jadi saya mulai mengisi setelah saya sakit itu, saya mulai mengisi hidup saya dengan banyak firman Tuhan, dengan puji-pujian, dengan membaca ayat-ayat firman Tuhan yang menceritakan tentang kesembuhan. Dan saya berkata, Tuhan, kalau dulu Engkau menyembuhkan orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, saya percaya bahwa kuasa-Mu itu tidak pernah berakhir, Engkau tak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Itu selalu saya ucapkan menjadi kekuatan di dalam diri saya. Nah, dari Rumah Sakit Darmais dikatakan bahwa memang betul bahwa saya pada waktu itu dari hasil pemeriksaan mengalami kanker kelenjar getah bening stadium 4, dan pada waktu itu paru-paru saya sudah penuh dengan cairan, jantung saya juga bermasalah, dan pada waktu itu limpa saya membengkak gitu, itu yang membuat perut saya itu besar gitu seperti orang hamil gitu. Dan kemudian pada waktu itu dokter menyarankan saya bahwa saya paru-paru itu harus disedot, terus kemudian limpa pada waktu itu harus diambil, harus dipotong gitu. Dan pada waktu itu ketika suami saya berkonsultasi dengan dokter mengatakan bahwa itu pun tidak bisa menjamin kesembuhan gitu. Jadi ini hanya dicoba gitu. Nah, pada waktu itu setelah suami saya berbicara kepada saya, tapi dia tidak menceritakan tentang kondisi saya yang terkena kanker kelenjar getah bening stadium 4 gitu. Dia hanya berkata tentang apa yang harus dilakukan terhadap saya. Terus pada waktu saya berkata, saya tidak mau dioperasi, saya bilang gitu. Saya percaya bahwa Tuhan itu memberikan tubuh limpa itu berguna untuk saya gitu. Terus kemudian kami mulai mencari kepada dokter lain. Nah, di dokter lain di Jakarta juga pada waktu itu dokter menyarankan untuk tidak usah limpanya tidak usah dipotong gitu, tetapi ibu cukup untuk melakukan kemoterapi gitu. Dan ketika itu pada akhirnya saya harus di kemoterapi gitu. Kemoterapi. Nah, kemoterapi pertama gitu, setelah itu kemudian satu minggu kemudian saya kontrol, pada waktu itu dokter itu sudah sangat heran dengan perubahan yang ada di dalam diri saya. Puji Tuhan, walaupun saya di kemoterapi, saya tidak mengalami kondisi yang buruk gitu. Saya tetap bisa nafsu makan, saya tidak muntah-muntah, saya biasa saja gitu, bisa beraktivitas seperti biasa, sehingga saya lebih cepat untuk pulih, bisa banyak makan, dan berat tubuh saya mulai bertambah gitu. Sampai seharusnya saya kemo sampai 8 kali, yang ke-6 kali saya diperiksa secara menyeluruh, dan waktu itu Tuhan berkata bahwa Ibu sudah bersih gitu, tetapi karena memang paket itu sampai 8 sudah diselesaikan saja sampai dengan 8 gitu. Nah, pada waktu itu dokter jaga yang melihat kondisi saya sebelum dan sesudah itu, dia tuh sangat heran. Kebetulan dia juga seorang Kristiani, dia berkata kalau ini bukan mujizat Tuhan, perbuatan Tuhan, tidak mungkin Ibu bisa pulih secepat ini gitu. Karena kondisi saya sudah semakin hari semakin membaik. Nah, singkat cerita, Ibu terus kemudian setelah itu saya dinyatakan oleh dokter sembuh gitu, tetapi saya masih diharuskan untuk minum obat gitu, minum obat kemo secara oral. Jadi kalau sebelumnya kemoterapi itu dengan cara disuntik, diinfus gitu, itu cukup minum obat-obatan. Nah, ketika saya malah minum obat-obatan itu, kondisi saya malah seringkali seperti drop gitu. Misalkan 1 minggu setelah minum itu badan saya tuh sakit semua, sampai dipegang disentuh dengan tangan aja sakit, mandi aja kena air sakit gitu. Terus kemudian dada saya itu berdegup kencang sekali gitu, gitu, sampai saya kadang-kadang nggak tahan gitu. Itu berlangsung beberapa bulan. Ketika saya kontrol, saya berkata ke dokter saya itu nggak kuat minum obat-obatan ini. Dokter bilang bahwa kalau ibu nggak minum obat itu, suatu ketika ibu bisa kambuh lagi gitu. Terus akhirnya saya minum kembali gitu. Tetapi pada suatu ketika karena saya sudah tidak tahan lagi, saya berdoa, Tuhan, saya percaya Engkau sudah berfirman bahwa saya sembuh, saya percaya bahwa Engkau sanggup untuk menyembuhkan saya tanpa obat-obatan ini gitu, karena saya tersiksa dan saya tidak bisa beraktivitas secara normal. Dan pada waktu itu, padahal kami baru membeli obat-obatan, dan obat-obatan pada waktu itu memang belum ada BPJS, jadi itu kami bayar sendiri, dan itu cukup mahal gitu. Kami baru beli karena aku pada waktu itu agak susah untuk mencari, jadi membeli cukup banyak gitu. Nah, pada waktu itu saya berkata, Tuhan, saya percaya kepadamu, saya tidak akan minum obat ini lagi, terus saya berserah kepadamu gitu. Sejak saat itu saya tidak pernah minum obat itu lagi. Terus kemudian
tapi justru kondisi saya semakin hari semakin baik sampai dengan sekarang ini. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tentu pengalaman ini tidak bisa dipakai oleh semua orang. Saya percaya bahwa Tuhan itu bisa bekerja dan menyembuhkan dengan berbagai macam cara, dan itu tidak bisa menjadi sebuah patokan atau formula. Yang saya pelajari bahwa ketika kita itu diizinkan Tuhan dalam tanda kutip untuk mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, sakit penyakit atau sesuatu yang buruk, kita sebagai anak-anak Tuhan bisa berdoa dan percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menopang kita, menolong kita, memberi kita kekuatan, memberikan kita solusi, bahkan untuk dana-dana segala macam Tuhan itu sediakan dengan cara yang ajaib gitu, untuk biaya-biaya semuanya gitu. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang buruk dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memberikan solusi, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan jalan keluar. Nah, saya tidak bisa menceritakan semuanya secara detail karena waktunya sangat terbatas. Saya sungguh berdoa agar kesaksian ini mempermuliakan nama Tuhan dan juga memberikan kekuatan kepada ibu-ibu yang mendengarkan, ataupun juga bisa disampaikan kepada yang lain yang tidak hadir pada malam hari ini, bahwa di dalam Yesus itu ada kesembuhan, bahwa kehidupan itu adalah milik Tuhan. Ketika kita menghadapi sesuatu di jurang kematian, di lembah maut, kita bisa berpaut kepada Tuhan karena Dia adalah sang pemilik kehidupan, dan di dalam namanya, di dalam nama Yesus itu ada kuasa, ada kesembuhan, karena Dia telah membayar bagi kita di atas kayu salib. Amen. Terima kasih untuk waktunya. Siapakah Bu Fani? Nama aslinya adalah, nama lengkapnya adalah Fani Emawati Lestio. Ya, beliau berasal dari Surabaya. Beliau adalah istri dari Dr. Gigi Paulus Setiabudi, memiliki 2 orang anak, ya, 2 orang putra dan putri, 1 orang menantu dan 1 orang cucu. Ya, beliau adalah alumni dari SMA Kristen Petra, alumni dari Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya tahun 90. Kemudian sekolah seni musik piano, kemudian beliau juga ada beberapa sertifikat yang diselesaikan, bahkan sampai lulus diploma piano di London College. Ya, beliau juga guru musik di Pesma Musik Rhapsody Surabaya, kepala yaitu kelompok bermain TK Gloria Surabaya, kepala TK Sion Blora, dan kepala PAUD Baby School Sion Blora. Ya. Beliau adalah juga seorang pengurus dari Ikatan Guru TK Indonesia di Surabaya. Beliau pengurus juga Ikatan Guru TK di Kecamatan Blora, dan beliau juga Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, itu sampai tahun 2011. Dalam pelayanan, beliau adalah Ketua Paduan Suara Anak Nafiri di GKA Gloria di Surabaya, kemudian pengurus Komisi Pemuda Senior di GKA Gloria Surabaya, kemudian beliau pengurus kesaksian dan pelayanan GKI Blora. Dulu beliau pasti tinggal di Surabaya, baru pindah ke Blora. Pengurus Yayasan Pendidikan Sion GKI Blora, dan beliau juga cipta lagu untuk kegiatan anak sekolah minggu di GKI Blora. Banyak kejuaraan yang dia menangkan, yang dia raih, tetapi satu hal, kita percaya dia lebih daripada pemenang ketika dia mengalami masa-masa sebagai seorang penderita kanker payudara. 7 Oktober, hari ini, kita akan mendengar seorang perempuan yang melewati masa-masa sulit, masa-masa yang penuh badai ketika mengalami kanker payudara. Kita abdikan untuk hari kanker, peringatan kanker payudara tanggal 26 Oktober. Peringatan tahunan yang bertujuan untuk mengedukasi dan menyebarkan kewaspadaan kita terhadap bahaya, penyebab, gejala, dan tindakan pencegahan untuk kanker payudara. Baik, waktu akan kita berikan kepada Bu Fani. Silakan Ibu memiliki waktu full 1 jam, setelah itu ada sesi tanya jawab. Ya, selamat sore. Terima kasih Buning atas kepercayaannya untuk menyampaikan sedikit apa yang saya alami. Saya merasakan bersyukur kepada Tuhan karena di balik peristiwa yang saya alami ada berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini ya Buning, akan men-sharingkan sedikit apa yang saya alami sebagai survivor. Survivor itu pejuang kanker payudara. Bulan ini adalah bulan Oktober, seperti yang disampaikan Buning.
Mari kita bersama-sama mengedukasikan diri dan mempedulikan para penderita kanker payudara khususnya. Pada tahun 2011, tepatnya tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Jadi 11 itu merupakan suatu tanggal yang tidak saya lupakan karena saya waktu itu memeriksakan diri di Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Pada awalnya saya hanya memperhatikan tentang kandungan saya karena di sana ada miom. Tetapi saat itu saya menambah satu lagi karena saya mendengar dari teman saya bahwa dia juga ada benjolan di payudaranya. Sedangkan saya tidak merasakan sakit, tidak merasakan ada benjolan, tidak merasakan kulitnya mulus saja. Tetapi saya mencoba memeriksakan diri dan saya percaya bahwa semuanya itu di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu benar, pada waktu saya selesai memeriksakan diri itu, dokter mengatakan, memeriksakan mamografi ya, dokter mengatakan bahwa ternyata di payudara saya yang sebelah kanan itu ada sel kankernya ganas, dia mengatakan begitu. Wah, saya hanya waktu itu saya pikir saya akan mencari second opinion ke dokter lain. Dan benar, saya ke Semarang, saya telepon dokter saya yang di Semarang dan dokter itu mengatakan dari hasil pemeriksaannya ini ganas loh. Kamu ini sudah ganas. Bagaimana? Bu Fani mau tetap berobat di Indonesia atau di Singapura? Kalau di Singapura saya kenal, di sana ada, tetapi harus menunggu 4 sampai 6 bulan. Sedangkan penyakit ibu ini bekerja-kerjaan dengan waktu. Persis seperti yang dokter katakan kepada saya. Kalau begitu Ibu, saya rekomendasikan ke Rumah Sakit Onkologi. Nah, itu rumah sakit yang saya datangi pada waktu itu. Terus kemudian, tapi direkomendasikan dokter bedah yang lainnya. Dia mengetahui dokter bedah itu. Karena suka mengirim pasien dari Semarang ke Rumah Sakit Onkologi. Nah, pada tanggal 28 saya kembali lagi memeriksakan diri ke Rumah Sakit Onkologi, dan waktu itu dokter langsung bilang, saya ingin ketemu suami ibu. Wah, saya langsung deg. Karena apa? Teman saya yang lain tidak dipanggil suaminya. Kenapa? Kok dokter ini ingin bertemu dengan suami saya? Ternyata dia waktu ketemu dengan suami saya menjelaskan bahwa kelihatan dari mamografinya ini sudah ganas, tetapi kita tidak tahu harus biopsi. Nah, karena saya awam ya, saya tidak mengerti, saya bilang, saya nggak mau biopsi. Karena waktu pemeriksaan itu ada teman saya, waktu itu saya di apotek di rumah sakit itu, jangan mau dibiopsi. Kalau mau dibiopsi itu sekiranya seperti kita tuh membangunkan harimau yang tidur. Kita ini pada awam. Terus saya sampaikan juga kepada dokter saya tidak mau operasi. Nggak apa-apa Bu, nggak mau operasi nggak apa-apa. Nggak mau dibiopsi nggak apa-apa, tapi ibu harus segera dioperasi, dan dari dioperasi itu nanti ibu bisa dilihat yang sel yang abnormal itu di lab laboratorium, di patologi itu ya laboratoriumnya baru tahu keganasannya itu sampai mana. Jadi oke, waktu itu saya segera menentukan tanggal bersama suami saya, yaitu 14 Desember 2012. Nah, di dalam sini ibu-ibu saya akan menjelaskan bagaimana berkat yang terselubung itu dari pemeriksaan dokter. Saya merasakan bahwa itu merupakan suatu berkat yang terselubung, di mana saya ketahuan sakitnya. Kalau saya tidak memeriksakan diri ke dokter, tidak menambah satu mamografi itu, saya sungguh tidak tahu kalau ada
kanker di payudara saya. Nah, karena itu saya akan men-sharingkan bagaimana damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal bisa timbul di hati saya. Kemudian ada kuasa puji-pujian. Kemudian bagaimana hati yang gembira itu merupakan obat yang manjur bagi kita. Dan tidak demikian pula saya up and down ya. Kekhawatiran-kekhawatiran itu juga ada, saya alami. Tetapi terakhir saya harus belajar berkata-kata iman. Seperti yang kesaksian Ibu Iin ya, tidak jauh beda ya. Pengalaman yang dialami oleh Bu Iin dan saya. Mari saya akan menjelaskan bagaimana damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran saya. Pergumulan demi pergumulan ya, ayat-ayat firman Tuhan itu yang memberi kekuatan saya. Pergumulan pertama saat saya divonis kanker. Pergumulan kedua saat kemoterapi, dan pergumulan ketiga saya harus berjuang sebagai pejuang kanker payudara. Nah, di sanalah fase-fase kehidupan yang saya jalani, tetapi ayat-ayat firman Tuhanlah yang memberi kekuatan saya. Pada waktu saya mau operasi semalam sebelumnya, saya diberitahu teman saya, jangan dioperasi dulu. Ada lagi loh pemeriksaan, satu jenis pemeriksaan, tidak usah dioperasi, kamu sudah tahu kalau itu stadiumnya berapa. Terus saya telepon suami saya, waktu itu saya sudah posisi di Surabaya karena besok mau operasi, besok mau periksa. Kemudian suami saya bilang, coba toh, kamu lihat aja browsing di internet. Benar, saya browsing di internet, ternyata dari hasil mamografi itu saya lihat dengan teliti bahwa kanker saya itu sudah ganas sekali. Tetapi Bapak Ibu ya, saya heran sekali malam itu jam 11:30 malam. Pada waktu saya membaca itu ya, saya tidak sedih, saya tidak down, tetapi saya langsung bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Engkau sudah memberitahu sakitku ini lewat pemeriksaan ini. Nah, saya sungguh mengalami ayat firman Tuhan di dalam Filipi 4 pasal 7. Filipi 4 pasal 7 yang mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saya heran setengah mati. Pada saat itu, saya malah tidak down, tapi hati saya dipenuhi damai sejahtera. Ayat inilah yang saya hafal waktu saya di perkumpulan remaja Siensin di Surabaya Gloria. Ayat ini yang saya hafal, ayat itu yang keluar pada waktu saya bergumul tentang penyakit saya. Ajaib sekali Tuhan itu ya, yang memberikan kekuatan lewat ayat-ayat itu. Kemudian saya juga mengalami dari Korintus, ayat Korintus itu adik saya memberikan saya ayat 1 Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kamu pasti bisa melewati ini semua, kata adik-adik saya. Dan kemudian saya mengalami kuasa puji-pujian. Kuasa puji-pujian itu benar, saya alami. Sebelum saya terdiagnosa kanker payudara itu, suami saya bisa diberi oleh seseorang. CD-nya Bapak Niko, Insinyur Niko. Waktu itu pelayanan di Kridosono, lapangan Kridosono Blora. Beliau datang melayani healing ministry. Tapi saya waktu itu kan belum sakit. Tetapi suami saya diberi oleh temannya CD-nya Pak Niko itu. Nah, saya yakin dan percaya bahwa di dalam puji-pujian itu ada kuasa Tuhan. Mazmur 103 ayat 2-4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu,
Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat ini juga diberikan oleh teman saya, Ketua Yayasan Sion waktu itu memberikan ayat ini kepada saya. Saya bersyukur ayat ini juga menguatkan saya. Saya minta tolong Mbak Vena untuk men-sharekan apapun yang terjadi, lagu yang dibawakan oleh Pendeta Niko ini ya. Lagu ini sangat menguatkan saya, apapun yang terjadi. Saat itu divonis kanker, tetapi saya percaya bahwa Tuhan, kasih setia Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Mari Mbak. Ku sembahkan, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, apa ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, apa ku rindu selalu menyenangkan. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan.
tervonis itu saya minta tolong ada wali murid saya seorang pendeta, wali murid piano saya seorang pendeta. Kemudian saya bilang, Pak, tolong didoakan ya Pak, saya akan operasi terkena kanker. Terus pendeta itu dengan santai menjawabnya, ya Bu, nggak apa-apa, kami doakan. Tapi lihat Ibu nanti di dalam fase-fase ini pasti Ibu lebih dekat kepada Tuhan. Sungguh Bapak Ibu, puji Tuhan, di dalam saat saya down, tetapi saya dekat kepada Tuhan. Hampir tiap sore saya naik ke kamar atas, saya berdoa, saya menyanyikan puji-pujian dari CD yang diberikan ini. Bermazmurlah, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatan-perbuatan ajaib dalam Mazmur 105 ayat kedua, yaitu sangat menguatkan saya. Ada lagu lagi, 3 lagu ya yang berturut-turut ini yang sangat menguatkan saya. Kasih setia Tuhan yang kurasakan lebih dalam dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima sempat membuat aku terpesona. Apa yang tidak kupikirkan, itulah yang Tuhan sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari Bapak Ibu, saya angkat pujian. Kuasa puji-pujian ini ada di dalam hidup kita apabila kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan. Tetapi kasih Tuhan yang menyertai kita. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Dengan apakah ku balas Tuhan?
Tuhan taruh di hati saya yang saya rasakan, menyertai setiap pergumulan-pergumulan saya. Bapak Ibu, ada satu lagi lagu pujian, Mujizat itu masih ada. Lagu yang ini dibawakan oleh Pendeta Insinyur Niko, juga menguatkan saya saat itu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Saya selalu menyanyikan lagu-lagu pujian itu. Setiap sore saya nyanyikan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Sungguh Bapak, sungguh Ibu-ibu sekalian, mujizat itu masih ada. Lagu itu saya nyanyikan terus. Saya sambil berdoa, menyembah Tuhan, lagu-lagu itu saya putar dan saya nyanyikan. Dan saya merasakan hadirat Tuhan waktu saya mengalami sakit itu. Kuasa puji-pujiannya sungguh nyata. Kemudian fase berikutnya, saat saya menjalani kemoterapi. Apa yang terjadi? Saya setelah operasi mastektomi ya, diangkat seluruh payudara sebelah kanan saya. Waktu pulang ke Blora, Natalan waktu itu ya, saya berkumpul dengan keluarga di Blora. Banyak handai tolan yang mendoakan saya, keluarga-keluarga yang mendoakan saya, teman-teman yang mendoakan saya. Tetapi saya merasakan saat itu
hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Di dalam Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, setelah itu, setelah menjalani kemo pertama, harus menjalani kemo kedua, biasanya dicek lab darah saya lagi ya. Waktu saya dicek darah lagi, ternyata leukosit saya sangat tinggi ya. Karena itu suster itu menelpon saya, suster dari rumah sakit onkologi sampai menelpon saya. Loh, ibu dengan leukosit sekian ini badannya tidak panas? Tidak, saya bilang gitu. Wah, ya bersyukur ya Bu ya. Langsung satu persatu ayat-ayat firman Tuhan itu keluar mengalir. Suami saya langsung mengatakan, ya benar, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Nah, betul ya, dari kuasa puji-pujian, ayat-ayat itu ada, mengalir, keluar dari hati kita masing-masing. Tetapi saat itu pun saya juga mengalami sesuatu yang membuat saya down. Saat saya khawatir, karena saya harus juga setelah kemo dicek lagi dengan CT scan 64 slice itu ya. Ternyata di lever saya itu katanya ada sesuatu. Nah, itulah yang membuat saya khawatir. Tetapi ayat firman Tuhan juga yang memberi kekuatan. Di dalam Filipi 4:13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yakobus pasal 1 ayat 6-8 mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Demikian pula alat dalam Matius 6:27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat Matius 17 ayat 20 mengatakan, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Nah, waktu saya khawatir, ayat-ayat firman Tuhan inilah yang menguatkan saya. Dan fase yang terakhir, saya juga belajar berkata-kata iman. Waktu saya sharing, oh ya, saya bersyukur ya, saya pasti Tuhan percayakan, Tuhan akan menyembuhkan saya. Terus hamba Tuhan itu mengatakan, jangan bilang Tuhan akan menyembuhkan engkau, tapi kamu harus belajar, Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Tuhan sudah menyembuhkan saya. Makanya ya, berkata-kata iman itu sangat penting. Di Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Waktu saya bergereja, di dalam khotbah-khotbah itu juga disampaikan. Saya mengutip dari khotbah hamba Tuhan itu, dia mengatakan, Sin Agustinus mengatakan, faith is to believe what we don't see. And reward of the faith is to see what we believe. Jadi iman itu betul. Kita mempercayai apa yang belum kita lihat. Dan hasil dari iman itu, kita akan melihat apa yang kita percayai. Saya bersyukur kepada Tuhan. Setelah itu, saya melewati fase-fase kemo, saya harus diradiasi. Dan waktu diradiasi, saya tinggal di rumah adik saya di Surabaya. Nah, ini bukan suatu kebetulan juga. Tuhan menemukan saya dengan tetangga adik saya. Tetangga adik saya mengatakan bahwa dia juga mengikuti klub sehat. Klub sehat waktu itu hanya ada di Jakarta. Di klub sehat itu saya juga berkonsultasi dengan
ibu-ibu yang membeli pelayanan kesehatan. Di sana ada ibu juga survivor cancer juga. Tapi waktu itu sudah kankernya menjalar ke kandungan, menjalar ke tulang. Tetapi ibu ini tetap semangat, tetap melayani Tuhan di klub sehat itu. Saya sampai konsultasi kepada beliau karena di Surabaya juga ada perkumpulan klub sehat, tapi belum ada klub. Seorang ibu yang terus mendapat saya, Ibu Enggarwati ya, dengan setia harus menjalani pola hidup sehat. Pola hidup sehat apa yang diajarkan? Dia mengatakan new start, gampang ya ibu-ibu. New start itu menjadi pola hidup sehat yang harus kita jalani di dalam keseharian kita. Seperti singkatan dari new start, N itu adalah nutrition. Di klub sehat itu saya sering mendengarkan ceramah kesehatan untuk menyemangati diri saya sendiri dan melihat para survivor cancer yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Mereka tuh menjalani pola hidup sehat ya, yang itu yang pertama memperhatikan tentang pola makan sehat. Yang kedua exercise, yaitu kita dalam kehidupan kita sehari-hari sesibuk apapun kita harus bisa meluangkan waktu untuk berolahraga. W itu adalah water. Kita di dalam kehidupan sehari-hari pun juga minuman air itu sangat diperlukan karena air itu bisa menggelontor segala toksin-toksin di dalam tubuh kita. Kemudian sinar matahari. Sinar matahari ini juga pemberian dari Tuhan yang tidak usah kita beli. Saya sharingkan sedikit ya, baru-baru pandemi ini, sebelum pandemi saya mengalami sakit punggung. Dan dokter saya mengkhawatirkan, ada teman-teman juga mengkhawatirkan, jangan-jangan ini kankernya metastasis ke tulang. Saya juga takut waktu itu, kemudian saya memeriksakan diri ke dokter di Semarang. Dokter di Semarang mengatakan, puji Tuhan ternyata tidak ada setelah di MRI, tidak ada yang ibu khawatirkan ya, katanya begitu. Tapi harus diteruskan terapi di Blora. Saya dibuatkan surat terapi. Nah, waktu itu bulan Januari akhir, Februari, masuk Februari, waktu awal-awal pandemi kan, di Blora. Ternyata surat yang disampaikan harus terapi di Blora itu dokternya cuti. Mungkin ya, itu juga situasi awal-awal pandemi, jadi saya tidak apa sedang katakan. Tapi selama pandemi ini bersyukur kepada Tuhan, saya kebun saya dan tiap hari itu di dalam berkebun itu pasti ada matahari kan. Matahari itu menyinari saya setiap hari rutin. Ternyata betul ya, ternyata tidak usah terapi. Tuhan sudah menyediakan dari alam, dari ciptaannya, itu matahari. Matahari itu bisa menyembuhkan punggung saya, puji Tuhan. Dan di klub sehat itu juga diberitahu temperance, T itu temperance. Temperance itu pengendalian diri. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Kadang kita jengkel, emosi kita marah-marah. Kadang kita juga menyimpan kepahitan-kepahitan hati di dalam hati kita yang terdalam. Itu tidak boleh. Itu harus dibereskan. Temperance mengenai emosi ya. Kita harus belajar itu semua di dalam pola hidup sehat. Pikiran-pikiran negatif itu juga termasuk di dalam temperance. Bagaimana kita menyiasati semuanya, kita memohon pengampunan dari Tuhan. Seperti Bu Iin yang mengatakan tadi kesaksiannya. Sudah bilang kepada Tuhan, sudah mengampuni orang itu. Ya, kita belajar. Tidak boleh ada hal-hal yang negatif, emosi, kepahitan, kemarahan di dalam hidup kita. Kemudian pola sehat, yang A itu apa? R, polusi udara. Jadi sebisanya kita hidup itu jauhkanlah dari polusi udara. Bersyukur kalau di Blora ini masih bisa ada ruang hijau yang banyak ya, hutan-hutan. Meskipun hutan-hutannya juga semakin hari
semakin menipis ya karena ulah beberapa. Suara nih. Sudah Bu, sudah dengar saya. Kemudian pola sehat yang R itu apa? Rest, istirahat, tidur. Jadi tidur kita itu kalau bisa jam 10 malam kita sudah bisa tidur pulas. Itu yang diajarkan di klub sehat. Jadi pola hidup sehat itu selain makanan, olahraga, minum air yang cukup, kena sinar matahari, dan pengendalian emosi kita, serta udara, tidur itu juga harus diperhatikan. Jadi di dalam tidur itu Tuhan akan memulihkan sel-sel kita yang sakit itu lewat obat-obatan, lewat vitamin-vitamin yang kita minum. Tetapi tidur itu sendiri merupakan obat yang sudah Tuhan sediakan. Nah, yang terakhir dikatakan T, trust in God. Kalau kita sudah melakukan bagian-bagian kita semua, kita percayakan kepada Tuhan. Jadi bagian kita menjalankan pola hidup sehat, tetapi bagian Tuhan yang menyembuhkan kita. Amin, ibu-ibu sekalian. Nah, tadi sudah dikatakan oleh Bu Ning bahwa bulan Oktober tanggal 26 ini di seluruh dunia memperingati Pink Ribbon. Pink Ribbon itu ya ini seperti ini ya lambangnya ya, pita pink. Di dalam pita pink itu adalah simbol internasional di dalam bulan Oktober, yaitu gerakan kepedulian terhadap kanker payudara. Simbol ini sebenarnya menggambarkan rasa takut seseorang terhadap kanker payudara. Dan dia masih mempunyai harapan dan rasa asih dari para donatur terhadap perkembangan kepedulian kanker payudara. Makanya kita harus percaya, berdoa, dan berjuang untuk apa yang kita hadapi. Dan di dalam masa pandemi ini, Bapak Ibu, saya sungguh merasakan suatu kesempatan yang baik. Seperti Bapak Ibu pernah tahu lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Di dalam rumah sakit onkologi itu ada suatu organisasi ibu-ibu RRS yaitu Reach to Recovery Surabaya. Mengadakan lomba. Waktu itu lomba foto kolase dan lomba menulis memoir pejuang kanker payudara. Nah, saya waktu itu langsung terbetik di dalam benak saya apa yang ada di dalam diri saya ya. Tuhan, saya waktu tanggal 11 bulan 11 tahun 2012 berarti 11 Tuhan sudah memberitahu mendeteksi sakit saya. Dan sampai tanggal 10 bulan 10 tahun 2020 itu adalah tanggal penutupan lomba menulis memoir. Apa saya mencoba menulis ya, waktu itu pandemi ya, saya mencoba menulis tentang apa yang saya alami. Nah, saya memberikan judul It's a Pretty Number. Nah, apakah itu angka-angka yang cantik? Bapak Ibu apabila menginginkan untuk melihat apa yang sudah saya alami, saya tuliskan di dalam itu. Bapak Ibu, buku ini tidak dijual. Buku ini didonasikan untuk gerakan kepedulian terhadap kanker payudara. Saya mengenal seorang ibu. Dia adalah koordinator relawan pendampingan pasien kanker payudara dari RSS. Beliau karena anaknya waktu remaja meninggal kena kanker payudara, itu membuat beliau itu langsung bangkit menjadi relawan. Setiap ada orang yang sakit di rumah sakit onkologi atau apapun, Bapak Ibu bisa menelpon hotline sekretariat ya. Rumahnya dijadikan sekretariat. Rumahnya juga dijadikan penampungan bagi orang-orang yang akan dikemo di Surabaya, tetapi keluarganya dari luar kota, dari luar pulau. Jadi Bapak Ibu, apabila dalam hidup ini saya mempunyai kesempatan untuk menulis memoir tentang perjuangan kanker saya, lah buku itu tidak dijual, tetapi ibu-ibu kalau ingin membacanya ada 24 pejuang kanker payudara. Dan bersyukurnya dari 24, 5 orang pemenang
saya ada di dalamnya. Nah, untuk itu apa yang saya bisa, saya berikan untuk Tuhan dan untuk sesama. Jadi buku ini didonasikan untuk RRS, yaitu Reach to Recovery Surabaya. Kiranya juga sama-sama untuk sesama yang menderita kanker payudara. Donasi ini akan digunakan oleh pengurus di sana. Karena itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada Buning apa-apa yang sudah saya rasakan, apa yang sudah saya alami di dalam musim kehidupan saya, badai kehidupan saya, tetapi Tuhan tetap menguatkan saya, baik lewat pujian, baik lewat firman Tuhan, itulah yang selalu menguatkan saya. Lewat karya saya bisa bersama-sama melayani Tuhan dan sesama. Kiranya semuanya ini kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih ibu-ibu yang sudah bergabung.